Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebaik-baiknya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berpegang teguh dengan agama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari jiwa yang satu Allah ciptakan pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya Allah ciptakan laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Maka bertakwalah kepada Allah yang atas namanya kalian saling meminta, dan peliharalah tali silaturahmi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha mengawasi dan menjaga kalian semua. Dan juga Allah Jalla Jalaluhu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, karena dengan berkata yang benar yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, dia sungguh mendapatkan kesuksesan yang sebenarnya. Dan juga Nabi SAW bersabda, fa innal asdiqal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, adapun seburuk-buruknya perkara dalam agama adalah perkara baru yang diada-adakan. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru yang diadakan adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah akan mengantarkan kepada kesesatan. Amma ba'd, falhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua, kembali kita bisa berkumpul dalam sebuah majelis ilmu. Dan ini adalah sebuah, kita ingatkan diri kita bahwa ini sebuah rezeki yang bukan saja hanya bermanfaat bagi diri kita, namun insya Allah akan bermanfaat bagi keturunan kita, karena sebuah bentuk amal soleh. Apalagi duduk di majelis ilmu adalah di antara amal-amal yang afdol, dan amal-amal soleh yang afdol kelak akan membawa juga keberuntungan bagi generasi setelahnya dari orang tersebut, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi yang kita baca setiap hari Jumat. Nabi Khidir menceritakan mengenai wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding ini yang diceritakan mengenai Nabi Khidir membetulkan sebuah dinding yang rusak di sebuah kampung yang waktu itu mereka tidak mau memberi makan kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Padahal sebuah kelaziman pada saat itu, bila ada seorang musafir, maka haruslah ketika dia meminta makan haruslah diberi makan, karena tidak ada restoran saat itu tentunya. Maka sebuah adab apabila ada seorang musafir harus diberi makan. Tapi mereka tidak diberi ketika meminta makanan. Bahkan Nabi Khidir membetulkan salah satu dinding dari rumah yang akan roboh di kota tersebut. Nabi Musa memprotesnya, kalau engkau mau, kau bisa mendapatkan upah dari apa yang kau lakukan. Sampai kemudian Nabi Khidir mengatakan, hadza firaqu baini wa bainik, ini adalah perpisahan antara saya dengan kamu. Aku akan ceritakan apa saja yang kau tidak sabar. Lalu di akhir beliau mengatakan,
Wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun dinding yang aku benarkan adalah milik seorang dua anak yatim, atau milik dua anak yatim di kota tersebut. Fakana abuhuma salihah. Adapun ayah mereka dahulu adalah orang yang soleh. Fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Dan Rabbmu menginginkan agar mereka sampai usia dewasa dan kemudian mengeluarkan harta karun yang ada di bawah rumah tersebut. Jadi kemudian dinding tersebut dibetulkan agar kemudian dua orang yatim ini bisa melihat ada harta karun atau harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka. Tapi syahidnya, petunjuknya yang disebutkan para ulama, Allah sebutkan fakana abuhuma salihah. Dahulu ayahnya adalah seseorang yang soleh. Maka para ulama katakan, walaupun ulama berbeda pendapat ahli tafsir, apakah dia ayahnya langsung atau bahkan sejumlah ahli tafsir mengatakan dia adalah kakeknya yang ketujuh, katanya, sampai kakeknya ke atas. Tapi intinya bahwa amal soleh yang dilakukan oleh orang tua itu juga akhirnya membawa keberuntungan bagi keturunannya. Dan tentunya bapak-bapak yang memiliki anak cucu pasti memiliki perhatian, apa yang saya akan tinggalkan nanti buat anak cucu. Ternyata ketika kita meninggalkan amal soleh dengan taufik dari Allah, akan membawa kelak kebahagiaan, keberuntungan bagi keturunan sebagaimana tadi disebutkan dalam kisah Nabi Khidir tersebut. Dan semoga kita mendapatkan bagian dari apa yang tadi disampaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita mengenai sholat, ya. Dan kita sudah di akhir, alhamdulillah, kita lanjutkan mengenai tasyahud akhir, yaitu rukun di antara rukun sholat, tasyahud akhir, yaitu kita sebutkan bahwa tasyahud adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah, dari kata tasyahada, artinya seseorang mengucapkan syahadat. Tasyahud akhir, para ulama mengatakan dia rukun min arkani sholat, rukun dari rukun-rukun sholat, yang sholat tidak sah tanpanya. Yang rukunnya adalah duduknya kita serta bacaan kita, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu tayyibatu lillah, dan seterusnya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam lafaz tahiyat ini ada beberapa redaksi yang diriwayatkan dari sahabat yang agak berbeda-beda sedikit, ya. Termasuk dalam lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ada juga wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ada memang lafaz yang sahih dua-duanya seperti itu. Lalu kemudian seseorang mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal, mengucapkan salawat ini merupakan rukun dari rukun salat buat tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal, kita sebutkan bahwa tasyahud awal bukan rukun, tapi tasyahud akhir, tasyahud awal adalah yang bila kita sholat 4 rakaat, dia di rakaat kedua. Adapun tasyahud akhir, maka seseorang rukun duduknya dia dan juga bacaan dia, termasuk tadi bacaan sholawat dia, bacaan sholawat dia. Bacaan sholawat yang lengkap kita ketahui antara lain sholawat Ibrahimiyah, yang ada ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah berikanlah salawat dan salam kepada Muhammad wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau memberikan salam dan salawat kepada Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan kepada keluarga Nabi Ibrahim, innaka hamidum majid, dan seterusnya. Itu lafaz yang lengkap. Adapun lafaz yang singkat, terutama misalnya ketika kita buru-buru, maka kita bisa membaca sholawat kepada Nabi SAW saja, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Itu lafaz yang ringkas, Namun yang kita tekankan bahwa yang rukun di sini adalah duduknya dia. Adapun sifat duduknya kita sebutkan, ya, telah kita sebutkan dahulu bahwa tawarruk ini adalah sunnah. Kalau Bapak dalam keadaan penuh, ya, dalam keadaan waktu itu jamaahnya penuh, maka Bapak boleh duduk seperti ini, seperti iftirash.
ya, atau sesuai dengan keadaan bapak bila ada masalah dengan kaki. Namun yang penting bapak duduk dengan tumakninah, dengan tenang. Ini adalah rukun. Lalu juga membaca tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir dengan solawat, ya. Ini yang rukun. Adapun tambahannya seperti doa, ya, disunnahkan seseorang membaca doa perlindungan dari fitnah kehidupan dan kematian serta fitnah dajjal, dan ini menurut kesepakatan madhab yang 4. Disunnahkan kita membaca Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan itu yang semacam itu, maka itu adalah disunnahkan. Dan juga seseorang juga ada juga doa-doa lain yang disunnahkan dari Nabi SAW yang beliau baca sebelum salam, ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang sangat banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa selain dirimu. Faghfirli, maka ampunilah aku, dan seterusnya. Ada juga doa yang mudah, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah berilah aku hisab dengan hisab yang ringan, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Ini diantara doa-doa yang disunahkan. Juga sebagian ulama mengatakan seseorang bisa memilih doa yang dia kehendaki juga bila dia punya hajat, dan doa yang terbaik adalah yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu kemudian seseorang salam ini, ya, menurut Imam Ahmad bin Hambal dia menutup sholat, karena kita sebutkan bahwa akhir dari tahliluhu, yaitu tahlil sholat ini, penghalal dari sholat, dari perilaku sholat, akhir dari sholat adalah at-taslim, adalah salam. Menurut Ahmad bin Hambal, seseorang diwajibkan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun menurut jumhur ulama, maka yang rukun, yang wajib dia sekali Assalamualaikum, maka itu sudah cukup. Assalamualaikum, apabila dia buru-buru maka dia bisa segera bangun, Assalamualaikum, lalu dia bangun. Itu tidak mengapa menurut mayoritas ulama selain Ahmad bin Hambal. Apa? Oh, geser ke sana. Ya. Jadi yang rukun dia salam sekali, Assalamualaikum warahmatullah. Dan Nabi SAW pernah mengucapkan Assalamualaikum, pernah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pernah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Begitu pula ke kiri, Assalamualaikum warahmatullah. Dan Nabi SAW kata para sahabat, ketika beliau mengucapkan salam, maka terlihat pipi putihnya beliau, pipi putih, bukan wajahnya. Jadi ada sebagian orang yang salamnya sampai ke belakang gini, Pak, ya. Kalau ini terlihat wajah, bukan terlihat pipi, ya. Adapun Nabi SAW terlihat pipi, ya. Assalamualaikum. Jadi tidak perlu kita Assalamualaikum warahmatullah sampai seperti itu. Itu terlihat wajah. Tapi kita cukup terlihat pipi kita. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dan juga tidak perlu, kadang ada kebiasaan entah dari mana, dengan tangannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu kan? Ini tapi ketika kami kemarin di alhamdulillah tugas ke Papua itu, hampir di setiap masjid banyak yang bertanya, ya, bagaimana hukumnya begini, Assalamualaikum warahmatullah. Hampir di setiap masjid ada pertanyaan seperti itu. Saya heran, apa di sana ada tren seperti itu? Assalamualaikum, Assalamualaikum, tangannya seperti ini. Ini tidak perlu, ya, karena memang tidak ada petunjuk dari Nabi SAW. Assalamualaikum, membuka Assalamualaikum, ya. Jadi yang rukun adalah sekali Assalamualaikum. Namun yang perlu kita perhatikan ketika kita sholat dalam berjamaah, ketika kita sholat berjamaah, para ulama sebutkan bagaimana dengan seseorang yang misalnya dia tidak sadar, Pak, seseorang yang kemudian dia salam duluan sebelum imam. Seseorang yang mendahului imam itu hukumnya, ketika dia mendahului imam dalam dua hal, yaitu dalam takbiratul ihram dan juga salam, maka itu membatalkan sholat dia. Bukan membatalkan sholat berjamaah saja, tapi membatalkan sholat dia. Adapun dalam perilaku sholat yang lain di tengah sholat, sebagian ulama ada yang mengatakan makruh, tapi ada sebagian ulama juga yang mengatakan membatalkan sholat.
ketika dia mendahului imam di dalam gerakan lain selain takbiratul ihram dan juga selain salam. Lalu bagaimana bila seseorang mendahului imam karena lupa, Pak? Atau karena dia mungkin banyak pikiran, Pak ya. Jadi ketika dia belum dia lagi mungkin pikirannya kemana, dia salam duluan, assalamualaikum, salam. Tahu-tahu imam belum salam, dia lihat ke depan. Maka apa yang harus dia lakukan? Kata para ulama, maka dia niat masuk lagi ke dalam sholatnya dan dia mengikuti imam. Dia niat lagi masuk ke dalam sholat, lalu dia ikuti imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Karena kalau sengaja itu membatalkan sholatnya. Tapi kalau dia tadi tidak sengaja, maka dia masuk kembali. Juga apabila seseorang sengaja tapi dengan uzur, ya, dengan uzur. Para ulama mengatakan bila seseorang misalnya sholat, lalu dia diimami oleh seorang imam, wah ini sudah ditahu nih, kalau orang ini dikenal bahwa dia kalau dia tasyahud akhir, tasyahudnya lama, Pak. Sedangkan Bapak sakit perut, sudah nggak kuat gitu kan, ditahan. Kalau nunggu lama lagi bakal heboh. Maka Bapak pada saat itu dalam kondisi darurat seperti itu diperbolehkan mufaraqah, memisahkan diri dari imam. Bapak salam duluan, assalamualaikum, Bapak bangkit. Tapi kalau itu dalam keadaan darurat, tanpa keadaan darurat yang diperbolehkan, maka tidak boleh, ya. Para ulama mengatakan dalilnya antara lain dari sahabat Mu'adz bin Jabal yang beliau pernah mengimami dengan sangat lama, lalu kemudian adalah seorang badui memisahkan diri dan mengatakan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mengulangi sholat. Artinya perilaku yang dia lakukan dianggap benar, ya, karena ada uzur. Dan disebutkan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Keadaan darurat itu memperbolehkan seseorang kemudian melakukan yang sebelumnya dilarang. Jadi kalau Bapak sudah tidak kuat, termasuk kalau dalam sholat, kalau tidak kuat nggak apa-apa kita keluar. Kalau benar-benar sudah nggak kuat. Begitu juga dalam salam kita bisa mufaraqah, karena sudah hampir selesai, kita niatkan memisahkan diri, maka kita segera salam. Assalamualaikum. Lalu kemudian catatan penting lainnya, ketika seseorang salam, ya, walaupun ya, kalau mufaraqah itu yang bersangkutan dapat nilai berjamaah. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang disebut mufaraqah itu memisahkan diri. Jadi dia sebenarnya di sholat munfarid, Pak. Tapi Allahu a'lam, kalau masalah pahala ini terkadang kan para ulama hanya katakan, ya semoga dia telah mendapatkan apa yang dia lakukan tadi. Tapi kita tidak bisa memastikan gitu, karena itu di sisi Allah, ya. Tapi yang disebutnya mufaraqah itu ceritanya dia menjadi sholat munfarid. Ya. Nah, itu dia maksudnya, apakah dia masih termasuk ikut berjamaah, ya, atau akhirnya nilai munfarid? Kalau secara hukum dia ceritanya berpindah ke munfarid. Tapi kalau masalah pahalanya ini Allahu a'lam, ya, karena dia keluarnya uzur, Pak. Ya, sama seperti orang yang terbiasa sholat berjamaah, tapi karena uzur yang menghalangi dia, entah karena sakit atau safar, maka kata Nabi SAW, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana dia waktu sehat ataupun dia mukim. Nah, diharapkan juga dia bisa mendapatkan pahala seperti itu, gitu. Tapi kalau statusnya memang dia berpindah menjadi munfarid. Allahu a'lam bishawab. Makanya kalau memang bisa ditahan, ya dia tahan. Tapi ini kan kadang kita beda-beda kondisi, Pak, ya. Orang ada yang memang sudah sama sekali tidak bisa ditahan, ya. Kalau sudah seperti itu, Islam memberikan solusi, gitu. Lalu kemudian juga poin yang penting, walaupun tadi disebutkan jumhur ulama bahwa imam itu ketika salam itu minimal sekali, assalamualaikum, ya. Lalu kemudian bila kita bermakmum, apakah kita bisa imamnya baru assalamualaikum, lalu kita kemudian ikut assalamualaikum, lalu kita bangkit berdiri, misalnya kita buru-buru, atau misalnya kita lagi masbuk, imamnya assalamualaikum langsung bangkit, dan ini banyak kejadian seperti itu, ya. Ataukah kita harus menunggu selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum asalnya seorang makmum itu mengikuti sampai selesai. Dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
assalamualaikum, baru kemudian dia assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, ya. Ini kejadian benar yang saya alami gitu. Ya. Ketika saya mau pulang tugas di Jakarta, Ya. kan suka imam itu khotib ya. Ya. Saya kan naik kereta api, Ya. terlalu panjang itu ininya bukuannya, Ya. sehingga pada saat sholat, nah itu saya tinggalkan karena kalau nggak saya tinggalkan kereta api. Ya. Wah, salah itu betul nggak? Jadi akhirnya kami sholat ini dalam perjalanan kedua rakaat. Ya. Nah itu kondisi itu. Ya, kalau dalam kondisi darurat boleh. Boleh ya. Kalau dalam kondisi darurat. Mengulang lagi itu jadi yang Saat zuhur, Bapak. zuhur gitu. Saat zuhur. Karena kondisi darurat, Pak ya. Karena kondisi darurat. Kondisi darurat. Terus tadi yang salam tadi, ya, ketika seseorang salam, yang harus kita perhatikan, para ulama katakan kalau seorang makmum imamnya baru sekali assalamualaikum, terus dia kemudian keluar, sebagian ulama mengatakan faqad asa, sungguh dia telah berbuat buruk. Tapi menurut Imam Nawawi disebutkan ya, dalam salah satu kitab beliau, dia telah membatalkan sholatnya. Ketika dia, walaupun Imam Nawawi ini termasuk bersama jumhur bahwa salam itu cukup sekali, assalamualaikum. Tapi kalau dia jadi makmum, imamnya assalamualaikum warahmatullah, dia imamnya mau ke kiri, dia bangun, entah untuk keluar ataupun masbuk, Pak. Banyak di kita kan seperti itu. Assalamualaikum, dia masbuk, dia langsung berdiri, Pak, lanjutkan, gitu kan. Imamnya baru salam sekali. Nah, ini menurut Imam Nawawi membatalkan sholat dia. Harusnya dia tunggu dulu. Apalagi kalau seseorang dia bangun untuk selesai keluar dari sholatnya, imamnya baru salam sekali, assalamualaikum, dia kemudian langsung berbarengan dengan imam assalamualaikum, terus dia keluar karena misalnya buru-buru. Ini termasuk membatalkan sholat menurut Imam Nawawi. Jadi yang harus dia lakukan, dia ikuti imamnya sampai selesai dulu. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak mengapa bila kemudian assalamualaikum dia langsung ikut assalamualaikum karena buru-buru ya. Kemudian imamnya ke kiri assalamualaikum, dia ikut assalamualaikum, tapi dia setelah imam. Yang utama tadi ya, imamnya assalamualaikum, assalamualaikum, baru kemudian dia salam assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi diperbolehkan seseorang assalamualaikum lalu dia mengikuti salam. Imamnya ke kiri assalamualaikum, baru dia juga ke kiri. Yang tidak boleh tadi, imamnya baru sekali assalamualaikum, dia ikut assalamualaikum, terus dia bangkit untuk masbuk ataupun untuk keluar. Terutama untuk keluar ini menurut Imam Nawawi membatalkan sholatnya. Seperti itu. Ya. Kalau ketinggalan tuh ya. Iya, masbuk. Berarti harus selesai dulu. Sampai selesai dulu. Orang kan banyak masbuk. Saya suka kayak gitu ya, suka Iya. lihat ada ya imam juga sih. Iya. Yang mencontohkan. Ya, sekali assalamualaikum kita langsung bangkit meneruskan. Batal itu ya. Kalau menurut Imam Nawawi membatalkan, terutama yang niatnya dia keluar dari sholat. Oh, keluar ya. Ya, adapun jadi masbuk ini, jadi mendahului imam ketika dalam gerakan sholat. Tadi ada yang mengatakan membatalkan, ada yang mengatakan makruh kata para ulama. Ya. Sebagian ada yang mengatakan membatalkan. Ya. Adapun yang tadi yang jelas dia keluar duluan, maka ini membatalkan sholat dia. Adapun yang masbuk ini antara dia membatalkan dan juga makruh. Namun tentunya lebih baik kita jaraknya itu cuma pendek sebenarnya, Pak ya. Mungkin 2 detik atau sedetik assalamualaikum. Nggak akan sampai kayaknya 2 detik, 1 detik assalamualaikum, assalamualaikum. Mendingan kita sabar dulu sampai imamnya assalamualaikum, baru kita bangkit untuk keluar dari perselisihan tadi, gitu kan? Itu dalam kondisi normal. Kondisi normal. Sudah kayak tadi dia sudah nggak Tahan tadi. Atau kayak Bapak tadi ya. Jadi kalau sholat Jumat ini, Pak, ya, para ulama katakan, ya pendapat yang terkuat antara lain, kalau belum azan berkumandang untuk sholat Jumat, seseorang hendak safar, ya, misalnya dia safar di pagi harinya, maka tidak masalah bagi dia untuk tidak sholat Jumat, karena sholat Jumat ini wajib bagi mukim, bukan buat musafir. Dan dalam riwayat disebutkan ada seseorang yang waktu itu mau pergi untuk safar, tapi ketika mengetahui itu hari Jumat maka dia tidak jadi. Lalu kemudian Umar Ibn Khattab mengatakan, sesungguhnya hari Jumat tidak menghalangimu untuk safar. Nah, jadi tidak masalah kita kemudian pergi, tidak melaksanakan sholat Jumat karena kita bukan mukim memang niatnya kan.
Kita mau musafir dan tidak dihalangi. Kecuali kita kalau sudah azan. Ketika kita kemudian belum berangkat saja, kita udah nyiapin koper segala macam, terus kita belum berangkat, azan ya. Sedangkan pesawat misalnya baru jam 5 sore, atau kita harus ke bandaranya nanti masih jam 3, maka kita kemudian sholat wajib bagi kita untuk sholat Jumat tadi. Kalau masih di dalam kota gimana? Maksudnya kita mau berangkat jam 11 nih. Iya. Azan Jumatan itu setengah 12. Iya. Kita berangkat jam 11. Iya. Sampai di perjalanan itu kita kan belum di luar kota terus kan? Belum di luar kota. Nah, itu apakah baiknya kita sholat Jumat pas di perjalanan tengah-tengah, udah setengah jam perjalanan nih belum sampai luar kota, Iya. dan kita sholat Jumat dulu atau zuhur, boleh zuhur? Allahu a'lam bisawab ya. Karena seseorang ketika saat itu ya, Allahu a'lam, tapi Allahu a'lam itu kembali kepada kemudahan bagi dia ya. Karena sebagian ulama yang mengatakan asas diantara diperbolehkannya atau ilah diperbolehkannya seseorang untuk untuk kemudian melakukan hak sebagai musafir itu karena safar dia, dan juga karena untuk kemudahan ya. Terjadinya rukhsah itu antara lain karena kemudahan. Kadang orang yang kemudian dia sudah berkemas, dia memang pergi masih jauh sebelum adzan, tapi karena kotanya macet segala macam, dia harus sholat dulu, sedangkan barang-barang dia banyak, tentunya sangat merepotkan ya. Allahu alam menurut kami sih dilihat dari situ lebih dia bisa termasuk hukum safar. Apalagi kata para ulama, kota sekarang ini besar, tidak seperti kota zaman dahulu. Ketika disebutkan di antara sejumlah ulama mengatakan hukum safar mulai bisa dijalankan ketika dia sudah keluar dari kotanya. Saat itu kota-kota pada waktu itu memang kecil ya. Madinah itu kecil kotanya waktu itu. Beda dengan sekarang, kayak misalnya Jakarta, kita keluar Jakarta ini butuh waktu jauh gitu, lama ya. Maka bila seperti itu, Allahu alam ya, bisa jatuh hukum safar seperti kita nanti kemudian sholat zuhur di perjalanan gitu. Allahu alam ya. Adapun dalam kondisi darurat seperti Bapak misalnya tadi, dia memang masih ada di dalam kota tersebut, tapi misalnya bus kita ini jauh, misalnya ke Aceh misalnya, anggap, dan ini baru ada mungkin besok hari Pak ya, baru ada lagi besok atau berapa hari kemudian ya. Atau misalnya kita mau naik pesawat, jemputan kita itu baru datang jam segitu, ini sudah telat sekali, baru datang jam 12 udah adzan, kita masih di situ ya. Sedangkan kita tahu kalau kita ikut sholat Jumat kita akan terlambat, maka tidak mengapa saat itu kita juga langsung naik, kita tinggalkan sholat Jumat karena kondisinya kita termasuk hal yang darurat tadi ya, ketika sudah azan gitu. Allahu alam ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Kalau kita perjalanan, ya, terus kan misalnya sholat zuhur, ya, kita jadi makmum niatkan safar 2 rakaat bisa gitu. Gimana Pak? Imamnya 4, Oh ya, makmumnya 2. iya. Kalau jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Kalau kita menjadi makmum dari seorang imam yang mukim, yang sholatnya dia lengkap 4 rakaat, maka kita harus sholat juga 4 rakaat kalau kita menjadi makmum. Begitu pula dengan seseorang yang masbuk. Saya saya musafir, misalnya saya di perjalanan ke Surabaya ya. Terus saya di kota Semarang, saya ikut sholat zuhur, tapi saya dapat rakaat ketiga dan keempat. Bolehkah saya mencukupkan diri dengan 3 dan 4 itu? Kan saya perjalanan musafir cuma 2 rakaat. Kalau menurut jumhur tidak boleh, karena dia sudah ikut masuk ke sholatnya imam, maka dia harus menyempurnakan 4 rakaat. Ini menurut jumhur. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan boleh dia, disebutkan tadi dari Atha bin Abi Rabah, Allahu a'lam bishawab, tapi yang pendapat yang terkuat adalah pendapat jumhur, dia harus menyempurnakan menjadi 4 ya. Menjadi 4 begitu. Memisahkan diri nggak? Kenapa? Memisahkan diri gitu. Mereka 4 kita perjalanan di safar. Iya. Di masjid mana tuh yang kilometer 99 itu? Iya. Itu ada, dan sebagian yang 2 rakaat gitu. Oh gitu. Oh, kita misahkan diri, lagi ada sholat berjamaah. Dan ada kelompok lain gitu.
Ya, Allahu alam, para ulama melarang sebenarnya kita membuat jemaah sendiri ketika masih ada jemaah, apalagi dia jemaah tetap, Pak ya. Beda sama jemaah yang dia juga rombongan baru lagi datang. Rombongan itu karena berbagai rombongan saya lihat di. Oh, berbagai rombongan tidak masalah. Iya, tidak masalah. Kalau ada rombongan yang dia penghuni ya, kalau dia jemaah yang asli, terus kita buat jemaah lagi itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau dia sama-sama rombongan, misalnya ada 5 orang, ada 10, ya samalah musafir semua, nggak apa-apa, tidak masalah kalau gitu. Allahu a'lam bishawab. Ya, seperti itu. Ya. Itu mengenai salam, Pak ya. Jadi saya review lagi, Pak ya, ini rukun-rukun sholat. Ya. Dan juga para ulama mengatakan akhir dari rukun tersebut adalah tertib. Kita melaksanakannya secara tertib. Tidak ada salah satu rukun mendahului rukun yang lain. Saya review lagi dari awal. Yang termasuk rukun, yang pertama adalah syarat. Disebutkan bahwa syarat selain kita juga bersih ya, toharoh, kita melakukan toharoh, bersih, kita bila ada hadas kita angkat hadas kita, baik besar maupun kecil, ataupun kita membersihkan najis juga. Lalu kemudian tempat sholat kita juga, pakaian kita serta badan kita. Lalu kemudian kita, ya, di antara syaratnya adalah kita menghadap kiblat, dan saya telah sebutkan ya, kalau kita tidak tahu kiblat, maka kita harus mencari tahu kiblat. Kita harus mencari, jangan kemudian seseorang dia bingung di satu komplek, ini kiblatnya di mana ya? Kadiwe lah, gitu kan. Allah Maha tahu, Allahu Akbar, gitu kan, Pak. Tapi dia tidak berusaha mencari tahu. Saya sebutkan, para ulama semua ijma sepakat, bila setelah dia sholat diberitahu, Pak, kiblatnya bukan ke sana tapi ke sana, dia wajib untuk mengulang sholatnya. Beda dengan orang yang bertanya terlebih dahulu, atau dia lihat petunjuk, lihat matahari, lihat angin, ataupun lihat di handphone ada kiblat locator. Oh, kesini kayaknya nih, kesini nih. Matahari ke sana, ya mungkin ke sini nih. Tapi setelah sholat diberitahu sama orang, Pak, bukan ke sana, ke sana. Maka dia tidak perlu. Semua ulama 4 mazhab mengatakan tidak perlu mengulang. Bedanya tipis antara seseorang mencari terlebih dahulu, berijtihad, ataupun dengan bertanya, dan bertanya ini hanya bertanya kepada seorang muslim yang adil, bukan seorang yang fasik ya. Lalu dengan orang yang tidak bertanya, tidak berusaha ya. Kalau keduanya salah, maka yang orang yang tidak bertanya ini wajib mengulang. Adapun orang yang sudah bertanya, sudah mencari tahu, maka ulama juga sepakat tidak perlu mengulang bagi dia ya. Kemudian juga menghadap kiblat ini adalah tadi syarat ya, sehingga bila kita masih bisa menghadap kiblat ketika sholat, maka kita harus berusaha menghadap kiblat, tidak bermudah-mudahan. Contohnya apa? Jangan seseorang bermudah-mudahan ketika misalnya di bus, dia langsung, atau di kereta atau di pesawat, dia langsung sholat di kursi. Padahal ini untuk sholat fardu, Pak ya. Kalau sholat sunat dia bisa langsung sholat dalam keadaan dia tidak menghadap kiblat, tidak masalah. Walaupun yang afdol minimal dia takbirnya menghadap kiblat. Tapi selanjutnya tidak tapi pada hukumnya dia tidak mengapa bila tidak menghadap kiblat dari awal. Beda dengan sholat fardu. Sholat fardu dia dari awal harus berusaha menghadap kiblat terlebih dahulu. Ya, sehingga ketika misalnya kita tahu, oh nanti saya ada rest area nih, bus saya akan berhenti, maka apakah saya sholat dalam kursi ataukah nanti di rest area? Karena Nabi SAW turun dari kendaraannya. Begitu juga dalam kereta, apakah saya sholat di kursi ataukah kalau sekarang alhamdulillah katanya di kereta, saya juga nggak tahu, ada musola, Pak ya. Maka kita sholat di musola. Selama kita mampu, kita harus sholat di musola, dan daripada kita duduk ya. Kemudian juga ya, tadi menghadap kiblat ya, juga termasuk di pesawat. Saya contohnya ketika kemarin saya 2 pekan lalu saya ke Sorong ini pas kita dapat sholat subuh, Pak ya. Sholat subuh persis kita ke timur, sedangkan kiblat kita ketahui membelakangi, tidak langsung 180 derajat tapi agak serong sedikit. Maka saya waktu itu juga alhamdulillah ternyata bisa. Saya di kursi pesawat, saya bisa berdiri waktu itu walaupun agak menunduk ya, dan saya bisa menghadap kiblat seperti ini. Asalnya saya cuma pingin takbirnya saja, tapi ternyata memungkinkan buat saya meneruskan sholat subuh saya sampai selesai. Akhirnya sampai selesai saya berdiri. Walaupun saya berhadapan dengan penumpang semua menghadap sana, saya ke sini.
Ya, seperti ini. Pas sujudnya karena nggak mungkin ya kita sujudnya lebih rendah saja, lebih rendah sedikit. Ini bila memungkinkan. Ya, bila memungkinkan. Kalau misalnya pesawatnya goyang, Bapak tidak bisa berdiri, tidak bisa menghadap kiblat, maka tidak mengapa. Kita sesuai dengan keadaan kita. Tapi kita tidak bermudah-mudahan, itu Pak. Karena para ulama mengatakan di antara syarat selama kita masih bisa menghadap kiblat maka kita harus menghadap, tidak bermudah-mudahan. Lalu juga yang kemudian ya, di antara syarat berikutnya adalah niat. Ya, Imam Al-Qurtubi menyebutkan para ulama telah bersepakat bahwa niat itu ketika sholat dia niatkan ketika dia bertakbiratul ihram. Ketika dia takbiratul ihram dia niatkan. Dia sholat apa? Saya sholat zuhur dan ditentukan sholatnya sholat zuhur. Kalau fardu tentunya harus dia tentukan. Dan juga apabila dia berjamaah atau tidak dia tentukan. Adapun letaknya lihat yang disepakati letaknya di dalam hati. Ya. Adapun di lisan ini terdapat perselisihan. Saya sebutkan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan, ulama Syafi'iyah yang belakangan mengatakan disukai untuk menguatkan apa yang ada di dalam hati. Namun yang disepakati oleh semua ulama niat itu letaknya di dalam hati. Yang dihitung dalam hati. Yang dihitung ada yang di dalam hati dan dia diniatkan menurut Imam Al-Qurtubi yang disepakati letaknya ketika takbir. Adapun sebelum takbir, sebagian ulama Malikiyah mengatakan bila jaraknya tidak jauh dan dia melakukan sebuah perbuatan yang menyambung dengan sholat, ada hubungan dengan sholat, contohnya apa? Berwudu. Kita niat nih, saya mau sholat zuhur deh, saya wudu dulu deh. Kita sudah ada niat waktu itu ketika berwudu. Dan habis wudu lalu kemudian kita sholat sunat, kita sholat zuhur, masih menyambung. Maka jarak dekat seperti itu menurut madhab Imam Malik diperbolehkan. Tapi yang disepakati itu letaknya menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya adalah ketika seseorang bertakbir. Ketika seseorang bertakbir dia meniatkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kemudian masuk rukun, ya. Yang kemudian masuk rukun adalah seseorang, ya, rukun ini Pak ceritanya tidak bisa ditinggalkan amdan dengan sengaja, au sahwan ataupun tidak sengaja, ataupun jahlan ataupun tidak tahu. Jadi namanya rukun ini benar-benar harus dikerjakan selama dia mampu. Walaupun dia sengaja, tidak sengaja ataupun tidak tahu, maka dia tetap harus mengerjakan. Tidak bisa digantikan hanya dengan sujud sahwi. Ya, tidak bisa digantikan hanya dengan sujud sahwi. Yang pertama rukun adalah ya, kita berdiri. Ya, saya sebutkan bahwa berdiri ini yang termasuk yang disepelekan sama orang-orang belakangan. Padahal ulama membahas begitu panjang lebar masalah berdiri ini. Sampai Imam Syafi'i mengatakan bila seseorang ya, kemudian tidak bisa berdiri kecuali ditopang oleh seseorang lain dan dia bahkan harus membayar untuk membayar orang tersebut menopang, maka dia harus bayar. Sampai gitu Pak. Karena pentingnya urusan berdiri ya. Wa qumu lillahi qanitin. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, berdirilah kepada Allah dengan apa? Dengan taat dan tunduk dan khusyuk. Itu disebutkan maksudnya para ulama tafsir sepakat itu dalam sholat. Maka dia harus berusaha berdiri. Bahkan bila seseorang dia tidak mampu untuk berdiri secara tegak kecuali dengan sedikit menyender ya, ataupun dia pakai tongkat ya, dia memang tidak kuat Pak, dia harus pakai tongkat, maka dia pakai kata Imam Ahmad, maka dia pakai tongkat tersebut atau dia sender kalau memang dia sudah tidak kuat untuk berdiri sendiri ya. Baru bila tidak kuat sholi qaimah, baru dia kemudian sholi qaimah fa ilam tastati salatlah berdiri. Apabila engkau tidak mampu maka qaidah, maka baru kemudian dia duduk. Tapi jangan langsung duduk ya. Dan kita sebutkan kalau dia cuman kuatnya berdirinya pas takbiratul ihram, maka dia lakukan minimal takbiratul ihram dia berdiri. Atau begitu juga dengan seseorang bisa berdirinya hanya Al-Fatihah saja, maka Al-Fatihah saja dia berdiri. Setelah itu dia nggak kuat ya sudah duduk. Tapi selama dia masih bisa berdiri, dia berdiri. Bahkan para ulama sebutkan apabila dia tidak kuat baru baca Maliki Yaumiddin, dia sudah tidak kuat. Waduh saya nggak kuat ya, duduk. Nah, setelah dia duduk, pas mau ghairil maghdubi alaihim, dia merasa, oh badan saya udah kerasa segar lagi nih. Kan ada orang seperti itu Pak ya. Maka apa yang harus dilakukan? Dia harus berdiri. Dia harus berdiri. Ya.
Dan juga di antara catatan penting masalah berdiri ini juga yang penting terutama takbiratul ihram, karena rukun berikutnya adalah takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar ini menurut para ulama agar dia menjadi sah, maka dia selama dia berdiri harus bisa, selama dia mampu berdiri maka dia wajib untuk berdiri. Ucapan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka dia harus berdiri. Begitu juga ketika kita tadi misalnya di pesawat, Pak, selama mungkin Bapak nggak bisa ideal terus-terusan seperti saya tadi lakukan, saya di Sorong alhamdulillah bisa berdiri sampai selesai 2 rakaat. Sholat qobliyah subuh saya duduk langsung, tapi ketika sholat subuh saya berdiri, ya. Tapi kalau kita tidak bisa, kita bisanya cuma sebentar saja berdiri, maka minimal takbiratul ihram. Takbiratul ihram misalnya kita duduk di sini, kiblatnya di sana. Minimal kita berdiri saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru kemudian kita duduk. Bila memang kita memungkinkannya hanya itu, ya, bila memungkinkannya itu. Apabila memang sama sekali kita nggak bisa bangkit, nggak bisa menghadap kiblat, maka juga itu tidak masalah kalau memang keadaannya. Tapi kita tidak bermudah-mudahan. Selama kita masih bisa, maka kita lakukan. Kemudian juga yang menjadi catatan, di antara kesalahan orang sholat berjamaah, dia mengejar rukunya imam, ya, kemudian dia tidak bertakbir dengan berdiri. Pertama, ulama telah sepakat sebagaimana disebutkan Ibnu Abdul Bar juga sama Imam Ahmad bin Hambal, bahwasanya ulama telah sepakat barang siapa yang mendapatkan ruku bersama imam, ya, dan dia yakin bersama-sama imam dia mendapatkan rukunya imam, maka dia telah mendapatkan 1 rakaat berdasarkan sejumlah hadis yang menyebutkan seperti itu. Ini ulama sepakat, Pak, ya. Jadi kalau misalnya ulama terdahulu telah sepakat dia telah dapat sama imam, maka dia telah dapat 1 rakaat. Ada orang yang kita terkadang mengejar itu, Pak, ya, sehingga ketika masuk jemaah Allahu Akbar supaya kita dapat imam tadi. Nah, ini kesalahan kata para ulama. Seharusnya dia tetap harus ketika sampai dia bertakbir dulu dalam keadaan berdiri, Allahu Akbar, baru kemudian, atau dia Allahu Akbar lalu kemudian dia langsung ruku, atau imamnya sujud dia langsung sujud. Tapi tidak boleh dia mengucapkan takbir tidak dalam keadaan berdiri padahal dia mampu. Allahu Akbar, gitu kan? Karena ngejar ruku imam, ataupun dia langsung sujud. Allahu Akbar, ini tidak sah kata para ulama, salatnya tidak sah. Dan ini diperingatkan, termasuk di Saudi juga banyak kejadian seperti ini, sampai dibuat videonya sama sejumlah masyayikh di sana, sejumlah ulama di sana. Jadi yang benar dia masuk dulu ke shafnya, baru dia berdiri Allahu Akbar, baru kemudian dia bergerak sesuai dengan yang dia dapatkan dari imam. Atau bisa juga, walaupun ini bukan cara yang afdol, dia berdiri misalnya dia takut ketinggalan, ya, ini dilakukan oleh salah seorang sahabat, ya, disebutkan Abu Bakroh, bukan Abu Bakar tapi Abu Bakroh. Dia terlambat, ya, dia kalau ngikuti ke sana imamnya sudah ruku duluan, jadi dia Allahu Akbar lalu kemudian dia berjalan ke depan. Ini pernah dilakukan oleh Abu Bakroh, dan Nabi SAW tidak menyuruh dia mengulangi sholat dia, artinya diperbolehkan. Namun yang utama kita masuk dulu ke saf kita, dan yang paling penting kita takbir dalam keadaan berdiri, bukan kita dalam perjalanan kita menuju ruku. Ini yang diperingatkan, kesalahan yang sering diperingatkan oleh para ulama, ya. Kemudian, ya, tadi takbiratul ihram itu ucapannya, Pak, ya, Allahu Akbar, bukan gerakannya. Gerakannya sunnah, sejajar kuping ataupun sejajar pundak menghadap ke kiblat terbuka, ya. Nabi SAW ini seperti ini, beliau tidak melebarkan, tidak merapatkan, ini sunnah. Tapi yang paling penting ucapannya, Allahu Akbar, yang paling penting ucapannya. Dan ucapan ini sejumlah ulama mengatakan, ya, dia termasuk batas sir, dia ucapkan terdengar oleh kuping dia. Ada sebagian ulama lain mengatakan yang disebut sir itu menurut Imam Malik, dia mengucapkan dengan keluar dari makharijul huruf, dari tempat hurufnya.
walaupun tidak terdengar oleh kuping dia, menurut mazhab Imam Malik, dan ini juga dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, minimal dia mengeluarkan dari makharijul hurufnya. Mungkin sangat lirih tapi dia dikeluarkan, dan tidak sah bila kita balem, kata orang Sunda, mingkem kata orang Indonesia. Kok nggak kedengeran? Dalam hati, gitu kan? Ini nggak sah. Ya. Ya. Teknisnya gimana, kita Allahu Akbar dulu baru ya? Berbarengan. Kalau menurut Imam Qurtubi berbarengan. Jadi kita hadirkan hati kita niat sholat apa, dan juga jemaah. Walaupun tidak perlu panjang dalam bahasa Indonesia bisa juga. Iya, kita dalam hati kita, iya, tidak masalah. Karena yang disepakati itu adalah dalam hati. Adapun talaffuz meniatkan itu diperselisihkan. Adapun yang disepakati dalam hati. Dalam hati ini kita cukup niatkan dengan ini kita zuhur, sholat zuhur atau apa gitu. Takbiratul ihram, ya, ucapannya, ya. Dan apa namanya tadi ya, kita jangan diam saja, tapi kita sebutkan Allahu Akbar. Kita dengan ucapan yang lirih, ya, ucapan yang lirih. Kemudian setelah itu kan disunahkan ya, kita membaca iftitah, kemudian membaca ta'awudz. Jadi urutannya setelah takbir kita membaca iftitah, dan iftitah ini banyak redaksinya Pak ya, dari baini wajhtu wajhiya, dan ada belasan ya. Kita bisa lihat di buku-buku doa. Tapi dia sunnah, sehingga Bapak bila meninggalkannya ketika sholat Bapak tetap sah. Lalu kemudian membaca ta'awudz juga ini sunnah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa juga a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Ini juga ada beberapa redaksi. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Juga ada seperti itu. Tapi yang rukun berikutnya adalah membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini yang disepakati oleh para ulama, dia wajib untuk imam dan munfarid, imam dan orang yang sholat sendiri. Adapun bagi makmum diperselisihkan. Kata Imam Syafi'i, makmum mengulang Al-Fatihah. Adapun menurut madhab yang lain, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, maka bacaan imam dianggap sudah cukup, terutama ketika di sholat jahar. Ya. Dan ini juga pendapat yang kuat. Antara lain kata Imam, walaupun bila seseorang ada waktu untuk membaca Al-Fatihah, maka tidak mengapa selama tidak mengganggu, ya. Namun pendapat ketika dia cukup mendengarkan imam dalam sholat jahar pun itu kuat. Karena kata Imam Ahmad, argumentasinya ke madhab Imam Syafi'i, bukankah kita semua sudah sepakat, barang siapa mendapatkan ruku bersama imam, dia telah mendapatkan satu rakaat. Kita semua sepakat, termasuk dalam madhab Imam Syafi'i. Lalu bagaimana dengan orang yang sebelumnya? Tentunya dia lebih berhak mendapatkan satu rakaat, kata Imam Ahmad, ya, begitu. Jadi dalam hal ini memang khilaf, tidak masalah seseorang membaca Al-Fatihah atau juga tidak dalam sholat imamnya, terutama dalam sholat jahar. Yang harus diperhatikan dalam Al-Fatihah ini, selain tadi kita sebutkan juga bacaannya, kita harus memperbaiki Al-Fatihah kita, juga adalah kita jangan mingkem Pak. Ini kebiasaan salah orang Indonesia, ya, apa namanya, balem. Ini kan ulama mengatakan tidak sah. Yang namanya sholat sir itu zuhur, asar. Namanya sir itu bukan dalam hati, tapi lirih. Ini salah penerjemahan yang fatal sekali. Bukan dalam hati, tapi lirih. Batas lirih ini yang kemudian memang ada perbedaan pendapat. Mayoritas ulama mengatakan dia dikeluarkan dengan suara yang terdengar oleh telinganya sendiri, ya. Lalu kata Imam Malik, dia yang penting dia mengeluarkan dari makharijul hurufnya walaupun tidak terdengar oleh kupingnya. Nah, ini pendapat yang kuat juga, karena seringkali kalau seseorang dia mengeluarkan suara yang terdengar oleh telinganya, biasanya telinga tetangga juga ngedengar orang sebelah kita, akhirnya jadi nggak konsentrasi sebelah kita kan. Nah, ini oleh karena itu pendapat Imam Malik ini kuat. Beliau katakan mengeluarkan dari makharijul huruf, artinya mulut kita berkomat kamit, ya, karena mengeluarkan dari huruf, sebagaimana Nabi SAW juga lakukan. Jadi tidak sah bila kita cuma diam saja Pak, karena alasan dalam hati. Ini termasuk kesalahan dalam terjemahan yang berakibat fatal, ya. Kemudian seseorang membaca amin. Adapun tangan kan kita telah sebutkan ini disunahkan kita bersedekap seperti ini. Adapun posisinya, maka itu
Tidak masalah kita mau di sini atau di sini. Ya, Imam Syafi'i mengatakan di sini, Imam Ahmad di sini. Ya. Namun ulama muhakkik, ulama yang meneliti mengatakan hadis-hadis yang menyebutkan letak posisi Nabi SAW sedekap ini tidak ada yang sangat kuat sehingga tidak masalah. Mereka setara ya hadis-hadisnya, maka tidak masalah di sini ataupun di sini ya, yang leluasa ya. Kemudian membaca amin ini adalah sunnah. Membaca surat juga adalah sunnah, sehingga bila kita terburu-buru tidak masalah, kita tidak laksanakan. Lalu kemudian seseorang ruku ya, seseorang ruku. Dari Al-Fatihah juga sebisa mungkin kita dalam keadaan berdiri. Kemudian kita ruku, yang saya ingatkan bahwa ruku itu harus lurus. Yang kesalahan ketika seseorang menempatkan tangannya di paha ataupun di bawah lutut dia, sehingga mengakibatkan punggungnya tidak lurus. Kalau di bawah seperti ini kan Mbak, kalau di atas dia seperti ini. Ini dia rukun, dia harus lurus dan dia laksanakan dengan tumakninah, dengan tenang. Batas tumakninah itu apa? Para ulama katakan yang bisa membedakan gerakan ini dengan gerakan sebelumnya dan sesudahnya. Sebagian ulama lain mengatakan minimal sekadar waktu dia membaca zikir terpendek. Contohnya dalam ruku, Subhana rabbiyal azim ya. Minimal dia seperti, dan ini baca saat di sini Pak ya, bukan dalam perjalanan. Orang kalau buru-buru kadang Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim di sini sebenarnya. Ini enggak sah. Harusnya dia Subhana rabbiyal azim di sini tenang. Ya, minimal sekali. Kemudian seseorang i'tidal, ini juga rukun. Ya. Tidak harus 3 kali, minimal sekali. Kemudian seseorang berdiri, dan i'tidal ini sebagaimana juga disebutkan oleh para ulama dan Imam Syafi'i mengatakan harus menyengaja berdiri. Harus menyengaja berdiri. Tidak seperti ular kata Imam Syafi'i. Kalau seperti ular maka tidak sah. Tidak seperti ular seperti gini. Sami'allahu liman hamidah, langsung gitu. Jadi cuman ke atas sedikit langsung turun. Seperti ular ketika melihat ininya ya. Kata Imam Syafi'i, ini gerakan seperti ini membatalkan sholat dia. Tapi harusnya dia berdiri dengan tegak dulu, baru kemudian dia turun ya. Berapa lama berdirinya? Sama seperti tadi kaidahnya yang bisa membedakan antara gerakan ini dengan gerakan sebelumnya dan sesudahnya. Dan juga sebagian ulama mengatakan dia membaca bacaan di situ ya, minimal jangka waktu atau rentang waktu seperti itu. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dan ini perlu kita ingatkan, banyak sekali orang kesalahan tuh di sini Pak. Dan ini juga yang sering Nabi SAW ingatkan. Orang banyak rukunya tidak sempurna, kemudian juga i'tidal. Dia itu i'tidal seolah-olah bukan rukun, sehingga orang itu terkadang begini, dia cuman gini aja. Untuk melurus, untuk naik sedikit langsung turun biasanya. Ini banyak sekali orang sholat berjamaah seperti itu ya. Tapi dia harus tegak terlebih dahulu baru turun ya. Mumpung bahas masalah ruku, pandangan matanya gimana? Pandangan mata, adapun pandangan mata kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku beliau tidak mendongakkan, tidak pula kemudian melipat ke dalam, tapi beliau lurus. Ada orang begini Pak ya, kenapa? Saya melihat ke tempat sujud, gitu kan? Karena katakan kalau sholat kita melihat ke tempat sujud, ya, melihat ke tempat sujud saat kita berdiri. Saat kita berdiri ini disunahkan kita melihat ke tempat sujud. Tapi ketika ruku beda. Ketika ruku Nabi SAW beliau lurus. Beliau tidak mendongakkan, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, juga tidak melipat. Jadi seperti ini, bukan begini. Ya, tapi lurus seperti itu. Iya. Ada yang tadi Ustaz bilang kayak ular gitu ya. Iya. Jadi kondisi darurat sakit atau gimana, ini makmum bukan imamnya. Iya. Atau imam. Iya. Iya. Kira-kira hukumnya gimana? Kalau dia sakit punggung, dia nggak bisa meluruskan Pak, ya itu nggak masalah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan semampumu. Tapi fenomena yang kami lihat, banyak orang yang mampu bisa berdiri. Kalau jalan aja begini Pak, tegak gini kan. Tapi pas urusan ruku, dia cuman begini baru nyampe sini, Allahu Akbar. Amin. Langsung turun gitu. Ini nggak sah. Sholat kita sebutkan ada orang sholat 60 tahun tapi tidak diterima.
Antara lain kayak gini, baru aja gini langsung turun. Perhatikan saja kalau lagi Bapak sholat sunat ya, kita di masjid perhatikan orang sholat sunat, banyak sekali orang yang kayak gitu Pak, banyak sekali ya. Kalau kita di keluarga kita ingatkan, di keluarga kita anak-anak Bapak ya, menantu ataupun cucu, ingatkan itu sholatnya nggak sah kayak gitu. Tadi kemudian dia seperti ini. Adapun masalah ini dan ini khilaf, dia kembali lagi mayoritas seperti ini. Kemudian turun ini juga menurut Ibnu Taimiyah dikembalikan ke orangnya lebih mudah yang mana. Namun jumhur ulama mengatakan dia dengan lututnya terlebih dahulu. Ya. Adapun sebagian ulama yang mengatakan tangan dulu ya. Karena katanya apa? Agar tidak seperti unta. Namun hadisnya diperselisihkan kesohihannya. Namun menurut Ibnu Taimiyah dikembalikan ke orangnya. Kadang orang gemuk ada yang lebih mudah tangannya terlebih dahulu, maka tidak masalah. Yang penting jangan seperti unta itu. Kata Syekh Al-Khudairi, beliau mengatakan tidak seperti ini, ataupun tidak keras, blek gitu. Tapi hendaknya dia jatuh dengan lembut, mau tangan ataupun lutut duluan. Ya. Jumhur lutut duluan. Lalu kemudian seseorang sujud, rukun berikutnya. Dan sujud ini dia berusaha meluruskan punggungnya dan dia menegakkan pahanya. Dia berusaha menegakkan posisi tangan Nabi SAW merapatkan jarinya. Terkadang beliau di kuping beliau sejajar dengan kuping, terkadang sejajar dengan bahu beliau. Ya, ini berusaha kita lurus. Paha kita direnggangkan. Adapun posisi kaki apakah merapat atau melebar, ini juga ada perbedaan pendapat ulama. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan afdol dia merapatkan, namun tidak masalah bila kemudian dia meregangkan, karena memang dua-duanya memiliki dasar. Dalam hadis ada satu yang mengatakan bahwa Aisyah antara lain, beliau pernah bangun satu malam, beliau memegang kedua kaki Nabi SAW dengan satu tangan beliau, sehingga difahami bahwa itu kakinya rapat. Namun dalam hadis lain tidak disebutkan bahwa beliau merapatkan, sehingga dalam hal ini leluasa ya, kita bisa merapatkan ataupun merenggangkan juga tidak masalah ya. Tapi yang pasti kita pendapat yang berhati-hati, ada 7 anggota tubuh yang harus kita menempel. Dahi kita, tangan kita 1, 2, lutut kita sama kaki kita. Ujung kaki kita harus semuanya menempel dalam satu waktu. Ya, yang kalau adapun yang makruh seperti ini, Pak ya, ataupun dia yang dilarang juga seseorang dia tidak meluruskan punggungnya. Ini banyak, terutama ketika dulu sejadah kita masih sejadah Cina, Pak ya, sejadah masjid yang sempit ya. Dulu kan sempit ininya, yang merah kotak-kotak gitu, Pak ya. Pahanya nempel ke perut jadinya. Iya, paha nempel ke perut seperti ini. Ya. Ini bisa menyebabkan tidak dianggap sebagai penyempurnaan sujud ya. Seperti itu. Kemudian duduk di antara 2 sujud juga ini adalah rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Ini juga banyak kesalahan. Orang banyak seperti ini. Allahu Akbar. Dia bisa Pak, tapi dia sengaja cuman gini saja. Terutama kalau dia sholat jadi makmum, dia malas ya, karena tak lagi imam juga Allahu Akbar lagi. Jadi dia ngambil setengah aja. Jadi apa istilahnya, ngepur duluan ya. Allah, dia nunggu imam Allahu Akbar, dia tinggal segini kan, udah tinggal setengah gitu. Harusnya dia sempurnakan. Nah, ini banyak sekali orang seperti ini, sholatnya baru rukunya sujud lalu begini, dia langsung turun lagi. Tapi dia harus duduk dulu dengan tenang. Duduk iftirash ini adalah sunnah. Yang rukun adalah dia harus duduk dengan tenang terlebih dahulu, dengan tumakninah. Dengan tumakninah dulu ya. Seberapa lama tumakninah? Sama seperti tadi, yang bisa membedakan gerakan dia dengan sebelumnya dan sesudahnya, ataupun dia membaca zikir yang terpendek. Zikir terpendek di sini Robbik Firli. Nabi SAW pernah membaca Robbik Firli, itu zikir terpendek. Jadi kalau Pak Iwan dikejar pesawat minimal Bapak baca Robbik Firli itu. Robbik Firli. Ya. Kalau di awal ini kan imam suka menyuruh rapat ya. Iya. Dirapatkan. Iya. Itu
sebelah itu kan terganggu tuh kalau kita sujud seperti tadi itu. Ini kena muka orang. Kalau kita sholat sendiri, Oh, iya. kalau sholat berjamaah kita sesuaikan. Sholat sendiri memang afdol kita dilebarkan, Mbak. Tapi kalau termasuk imam, kalau sholat berjamaah kita sesuaikan keadaannya. Ya, situasinya. Kita nggak bisa lebarkan seperti itu. Gitu. Ya. Duduk, kemudian kita sujud lagi, ya. Dan dalam satu rakaat ingat Pak, rukun dua kali sujud. Jadi kalau Bapak lupa satu sujud, Bapak habis duduk gini, Bapak keburu bangun, Bapak lupa, baru sujudnya baru sekali. Apa yang harus Bapak lakukan? Bapak turun lagi, Bapak sujud untuk yang kedua kalinya. Tapi kalau Bapak sudah nyampe atas, loh saya lupa sujud tadi, gitu kan? Baru sekali saya sujud. Bapak sudah baca Al-Fatihah, maka apa yang dilakukan? Rokaat yang barusan itu gugur, diganti dengan rokaat yang ini. Rokaat yang sekarang ini menggantikan rokaat yang barusan. Beda halnya dengan Bapak masih dekat. Bapak tadi masih di sini, Bapak langsung turun, Bapak langsung sujud. Tapi kalau Bapak sudah di atas, apalagi Bapak baca Al-Fatihah, maka Bapak jadikan rokaat ini pengganti rokaat yang barusan. Karena dia rukun, Pak. Rukun ini nggak bisa hanya sujud sahwi, dia harus datang, dia harus kerjain. Sama juga dengan Bapak lupa ruku, Bapak lupa i'tidal tadi. Aduh, saya tadi nggak i'tidal, saya habis ruku langsung sujud, ataupun saya baru bangun dikit langsung turun, gitu kan? Maka Bapak jadikan rokaat yang kedua ini rokaat ke-1. Kalau misalnya dia rokaat kedua, ya, seperti itu. Ya. Kalau makmumnya, Ya. kalau imam, Ya. dia sudah berdiri, terus di kode salah gitu, sudah berdiri ini. Ya. Gitu. Harus ruku juga enggak? Oh ini ya, oke. Kalau makmum bisa ya. Iya. Ya kalau imam lupa dia sudah berdiri, Iya. kemudian diberi kode bahwa itu salah. Bahwa itu salah, ya. Kira-kira apapun ganti juga atau gimana? Kalau dia sudah terlanjur berdiri, ya, maka diteruskan, nanti kemudian dia menambah rokaat. Ya, maksudnya rokaatnya ini jadi rokaat kedua. Kalau dia sudah, ini sama seperti tasyahud awal. Tasyahud awal ini, kalau dia masih dekat dia turun, Pak. Kalau dia, terkadang orang sudah baca Al-Fatihah baru dia sadar, maka itu menjadi rokaat yang barusan itu gugur, ya. Kalau dia sudah terlanjur imamnya, sama seperti orang tasyahud awal, Pak, ya. Tasyahud awal ini kan bukan rukun, Pak, di rokaat kedua. Kalau imamnya lupa, habis ini langsung dia berdiri, apa yang harus kita lakukan? Kita ikutin. Kalau dia masih dekat, kita nyadar, subhanallah, dia turun langsung. Tapi kalau dia sudah bangkit, subhanallah, dia nggak sadar-sadar, Pak. Subhanallah, Bapak nggak usah ngotot, subhanallah. Ini masih berdiri aja gitu. Kalau sudah begini, udah ikutin saja. Ikutin saja, kalau dia faham, nanti dia akan mengetahui bahwa dia sujud sahwi. Nah, kalau ini boleh sujud sahwi. Kalau duduk, kalau tasyahud awal, kalau lupa kita boleh diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau yang gerakan barusan tidak bisa. Kita masih dekat, kita harus datang. Bila kita sudah masuk ke rokaat berikutnya, maka rokaat berikutnya ini dijadikan rokaat yang sebelumnya, menggantikan yang barusan. Nah, kemudian kan dia bangkit. Kemudian rokaat kedua, Pak, ya. Rokaat kedua tasyahud awal ini bukan rukun. Sehingga tadi Bapak kalau lupa, maka tidak mengapa. Tidak mengapa, Bapak bisa ganti dengan sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Terus tadi sujud, ya. Tadi setelah ini kemudian dia bangkit dan disunahkan di rakaat ketiga seseorang mengangkat tangan, disunahkan, ya, menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Lalu kemudian rukun berikutnya adalah tasyahud akhir tadi, Pak. Tasyahud akhir. Rukunnya adalah duduknya dia dengan tenang, lalu bacaan dia at-tahiyatul mubarakatuh sama sholawat. Kalau sholatnya cuma 2 rakaat, sholat subuh, tetap dia membaca sholawat. Adapun tasyahud awal membaca sholawat itu, sebagian ulama mengatakan tidak disunahkan. Mazhab Imam Malik, Abu Hanifah tidak disunahkan. Namun menurut mazhab Imam Syafi'i disunahkan
Yang pendapat yang mu'tamad, yang terkuat di mazhab Imam Syafi'i, dia disunahkan membaca sholawat kepada Nabi saja, Allahumma sholli ala Muhammad, lalu kemudian bangkit, tidak sampai kepada wa ala ali. Itu nggak perlu dalam mazhab yang terkuat dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak perlu sampai wa ala ali, tapi cukup Allahumma sholli ala Muhammad, lalu kemudian bangkit ke ketiga, ya. Kemudian rukun berikutnya salam tadi, assalamualaikum, ya. Jadi waktu itu Pak Eko sempat nanya, kalau gitu kalau mau sholat ekspres kayak gimana? Tapi ini sholat ekspres ini kalau memang kita keadaan darurat Pak ya, jangan kita hanya ini saja. Kalau seperti itu kita niat, kita nih sholat ekspres Pak ya. Misalnya kita sholat minimal ya. Tapi saya sebutkan ini hanya ketika kita memang sama sekali terpaksa ya. Kita tidak mengangkat tangan, saking buru-burunya bisa Allahu Akbar, langsung gini. Karena memang ini sunnah, ya. Atau kita Allahu Akbar, ya, langsung membaca Al-Fatihah, tanpa bacaan apapun. Setelah amin, lalu kita langsung turun. Bahkan amin pun sunnah, ya. Setelah itu langsung kita turun. Subhana rabbiyal azim, samiallahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Rabbighfirli, Allahu. Tapi tenang, Pak ya. Rabbighfirli tapi tenang kita. Ini bisa cepat juga, tapi asal kita tenang. Rabbighfirli, Subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar. Baca Al-Fatihah lagi, ya, ruku. Subhana rabbiyal azim, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbil a'la, Allahu akbar. Rabbighfirli. Lagi Allahu akbar. Subhana rabbil a'la. Maksudnya salat 2 rakaat. Allahu akbar, ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum. Oh, bangkit. Pada semenit. Ya. Yang ekspres. Ini ekspres ini ceritanya bukan ini maksudnya batas minimal seseorang sah. Ternyata bisa pendek gitu kan. Daripada orang terkadang dia pendek, dia berusaha ngejar tapi dia tidak laksanakan rukunnya. Dia mau baca lengkap subhanallahil azim subhanallah, tapi dia nggak lengkap gitu. Biasanya duduknya rukunya nggak sempurna dan dibaca subhanallahil azim sambil perjalanan gini. Lebih baik dia sempurnakan dengan baik, dia baca sekali subhanallahil azim, bisa sekali boleh. Samiallahu liman hamidah gitu. Kan juga gitu di rest area gitu. Iya. Saya sambil berpikir juga, cepat amat gitu ya. Itu ya, tapi bedakan Pak ya. Ada orang yang sholat cepat ini dia tidak sah ya, tadi misalnya dia buru rusuh-rusuh, geraknya memang cepat. Tapi kalau ini dia cepat tapi dia hanya mengerjakan yang rukunnya saja karena terburu-buru. Tapi dia tumanina. Tumanina kan tadi batas minimal seperti itu Pak. Minimal dia baca bacaan terpendek. Subhana rabbiyal azim. Tapi bacaan pendek ini dalam keadaan dia ruku, bukan dalam perjalanan. Subhana rabbiyal azim. Nah, bukan seperti itu, tapi dalam Subhana rabbiyal azim sampai selesai baru dia bangkit gitu. Jadi Bapak bedakan juga. Apakah dia buru-buru tapi dia sesuai nggak rukunnya gitu. Kalau nggak sesuai rukun ya nggak bisa, nggak sah sholatnya gitu Pak ya. Ya Pak. Ini kejadian saya berulang kali memang orang baik mengejar ini sholat sebelum subuh itu. Sholat sebelum subuh. Qobliyah. Iya. Kan selalu lihat itu kan lihat jam. 1 menit tuh, iya. 1 menit 20 detik lagi ya. Nah, jadi begini, ada yang mengatakan bahwa itu kan lumayan pahalanya. Iya. Biasa. Iya. Jadi biar telat aja, ada diselesaikan kita, walaupun udah telat gitu ya. Iya. Satu itu pendapat, dan juga yang pendapat gitu aja, kalau lakukan itu, udah niat bahkan kita akibat umriyah tadi. Iya. Tapi begitu imam sudah berdiri dan iqomah, itu bukan dibatalkan, tidak dituntaskan gitu. Iya. Ini yang betul yang mana ya? Ya, Allahu alam. Sebenarnya dua-duanya masing-masing ada
dalam hal ini memang ada dua pendapat. Dalam mazhab Imam Syafi'i dia selesaikan dengan dalil apa? Salah satu ayat, wala tubtilu a'malakum, janganlah engkau batalkan amal-amalmu. Tapi dalam ada hadis juga yang disebutkan oleh para ulama, Nabi SAW mengatakan idza uqimatis shalah, bila salat telah diikomatkan maka tidak ada salat setelah lagi. Maksudnya tidak ada salat sunat. Lalu para ulama kemudian menggabungkan dalil-dalil ini. Di antara yang terbaik adalah dalam menggabungkan dalil ini mereka menyebutkan bila dia masih rakaat pertama ya, masih baru mulai terus qomat Pak, dan dia nggak akan kekejar, ceritanya akan takbiratul ihram bersama imam, ini dia nggak kekejar, maka dia batalkan dan itu diperbolehkan. Adapun bila dia sudah di rakaat kedua ya, sudah dekat dengan salam dan dia memperkirakan, biasanya kan qomat juga butuh waktu Pak ya, dia bisa mengejar, maka tidak mengapa dia selesaikan begitu. Jadi dilihat kondisinya. Kalau masih rakaat pertama baru mulai ini, tapi kalau sudah rakaat kedua, apalagi dia sudah dekat sama duduk, ya sudah selesaikan saja Pak. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Gitu. Iya. Tadi Ustaz mungkin ada solusinya pada saat tidak sempat qobliyah subuh. Iya. Kan ada. Iya. Kalau tidak sempat qobliyah subuh, nanti Bapak tadi nggak kebagian misalnya, cuma bisa 1 rakaat, Bapak bisa laksanakan setelah sholat subuhnya atau yang paling afdol ketika waktu duha. Bapak mengqadha ceritanya. Setelah sholat subuh pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat yang dia terbiasa dawam qobliyah subuh. Tapi ketika itu terlambat sholat berjamaah sehingga beliau tidak sempat sholat 2 rakaat. Setelah sholat subuh dia langsung sholat 2 rakaat. Nabi SAW setelahnya menegur, tidak ada sholat sunat setelah sholat subuh. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi mengqadha qobliyah subuh. Maka Nabi SAW kemudian mendiamkannya. Mendiamkan ini dalam usul fikih disebutnya takrir, artinya diperbolehkan sama Nabi. Tidak mungkin Nabi mendiamkan, kalau salah pasti ditegur. Artinya memang diperbolehkan. Namun yang utama adalah ketika di waktu duha kita mengqadhanya. Dan Nabi SAW dalam safar, umumnya beliau meninggalkan sholat rawatib kecuali qobliyah subuh. Qobliyah subuh biasanya beliau tidak pernah meninggalkan, begitu kan? Dan juga ketika di qomat ini ya, qomat ini sebenarnya hakikatnya adalah hak imam ya. Jadi ketika masuk waktu tet ini dikembalikan ke imam. Kalau imam, walaupun masih ada orang sholat, kalau imamnya sudah mau ke depan ya sudah langsung qomat. Makmum menyesuaikan. Tapi kalau imamnya merasa tunggu dulu masih ada yang sunat, dia bilang ke muadzinnya, tunggu dulu masih ada yang sunat, ya tidak apa-apa menunggu. Tapi ini haknya imam, bukan haknya muadzin. Jadi yang melihat kondisi makmum bukan muadzin, tapi imamnya melihat, tunggu dulu sebentar ada yang sholat. Nah itu baru kita muadzinnya yang kemudian memundurkan waktu iqomat. Tapi kalau kata imamnya sudah qomat aja, maka dia harus qomat. Ya, jadi bukan muadzinnya yang melihat keadaan, tapi imamnya. Ya. Karena ini haknya imam. Allahu a'lam bishawab. Ya, maka apa? Apakah yang diqadha itu semua sholat rawatib yang 12 rakaat atau tadi spesial yang subuh ya? Iya. Itu boleh dijelaskan fadilah qobliyah subuh. Iya. Karena sempat Pak Iwan lumayan, itu bukan lumayan lagi. Lumayan. Qobliyah subuh itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha ya, mengutip dari ucapan Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Dia lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya. Lalu bagaimana dengan sholat subuh? Ya, sholat subuh tidak disebutkan secara rinci, tapi difahami andaikan sholat sunat yang lebih rendah kedudukannya saja besar begitu pahalanya, apalagi sholat subuh tentunya lebih besar gitu. Adapun tadi mengenai apa tadi Pak? Mohon maaf. Iya. Oh ya, qada yang lain. Apakah boleh? Ini disebutkan antara lain para ulama dalam membahas hadis-hadis yang menyebutkan mengenai Nabi SAW pernah mengqadha salat qobliyah zuhur ya, diperbolehkan. Jadi kita misalnya tidak sempat qobliyah zuhur, lalu kita kerjakan setelah zuhur, itu diperbolehkan. Karena memang pernah ada riwayat seperti itu. Nabi SAW
pernah terhalang dari melakukan salah satu sholat sunnah rawatib karena kedatangan tamu sehingga tidak sempat beliau. Lalu beliau kemudian kerjakan setelah lewat waktunya. Jadi tetap disyariatkan kita mengqadha sholat rawatib. Misalnya terutama qobliyah zuhur ya, banyak terjadi itu qobliyah zuhur gitu. Ya. Kalau sholat qobliyah subuh Ya. di rumah itu di masjid itu sama nggak nilainya? Kalau hukum sholat sunat, Atau mungkin nggak boleh di rumah, harus di masjid? oh enggak Pak. Justru sholat sunat ini kata Nabi SAW, afdolus sholatul mar'i, sebaik-baiknya sholat seseorang lelaki fi baitihi, di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat yang diwajibkan. Jadi sebaik-baiknya sholat seseorang laki-laki di rumahnya kecuali sholat yang diwajibkan. Artinya apa? Sholat sunat di rumah itu yang afdol ya. Jadi kalau Bapak sempat, maka Bapak sholat di rumah. Tapi ada kalanya perbandingannya sempat atau tidak nih. Kadang kita malah terlambat. Kalau misalnya sholat subuh kita sholat sunat di rumah, nyampe sini kinuan kita terlambat ya. Maka mana yang afdol? Kita sholat di sini. Nah itu dikembalikan ke keadaan kita ya. Jadi kalau memang yang terbaik di rumah. Tapi kembali lagi ke keadaan seseorang ya. Terkadang kayak kita pas di rumah urusannya banyak sekali gitu kan. Kalau misalnya kayak kami ini urusan anak-anak kalau di rumah gitu. Akhirnya terpaksa sholat sunat tuh di sini. Kalau udah di rumah itu udah nggak sempet terkadang gitu. Jadi dikembalikan. Namun yang afdol memang hukum asalnya di rumah. Hukum asalnya di rumah. Gitu. Tapi dikembalikan ke kondisi seseorang. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang berani? Ya baik Pak. Ibu-ibu ada yang berani? Nggak jadi ya Pak. Ya gimana? Jadi dalam pembahasan fikih Imam Ahmad bin Hambal itu pada saat sholat berjamaah itu setelah selesai sholat imam itu diharuskan untuk berbalik badan kepada Disunahkan. ya kepada para makmum Ya. setelah berbalik badan, dan para makmum pun hanya boleh bubar setelah si imam balik badan. Mungkin karena waktu pembahasan materinya itu terlalu cepat, tidak dibahas sisi pendalilannya gitu Ustaz. Mungkin barangkali Ustaz tahu dalilnya apa gitu, sehingga dijelaskan sedikit. Memang sunnah Nabi SAW bahwa beliau setelah sholat beliau berbalik kepada jamaah. Namun bila kemudian itu menjadi batasan seseorang bisa keluar, Allahu a'lam saya tidak tahu. Yang saya tahu minimal imam sudah salam itu seseorang sebenarnya udah bisa keluar. Kalau sampai imam balik, Allahu a'lam, apalagi itu dalam mazhab Imam Ahmad, saya tidak tahu. Allahu a'lam. Gitu. Begitu. Mangga Pak. Katanya ini salat sunat yang putusannya lebih daripada 2 rakaat, namanya salat tahajud, ada yang 2 kali lipat, ada juga yang dua 4 kali, ada juga yang 4 kali. Iya. Yang saya tanyakan, apakah umpamanya yang dua itu sesudah tasawuf akhir itu waktu akan yang mengulangi yang kedua, yang untuk yang keduanya itu apakah dimulai daripada ya wajah itu lagi atau Oh gitu. Oh ketika dia 2 rakaat selesai, dia 2 rakaat lagi, apakah baca iftitah lagi? Gitu. Disunahkan baca iftitah lagi, disunahkan. Tapi kalau bapak tidak mau juga tidak masalah, karena dia bukan rukun. Nah ini pentingnya kita memahami mana rukun, mana bukan rukun. Kalau rukun sama sekali nggak bisa ditinggalkan, Al-Fatihah. Karena sholatnya ada banyak sholat misalnya saya sholat sholatnya ada 11 rakaat panjang-panjang atau 23 rakaat. Ya. Kan tiap sholat baca Al-Fatihah. Saya pas di rakaat ketiga keempat nggak akan baca Al-Fatihah. Ini nggak sah karena rukun. Tapi kalau iftitah, karena kita tahu dia bukan rukun, maka tidak masalah. Terutama biasanya memang banyak saya lihat imam-imam dia yang langsung Al-Fatihah karena kecapean biasanya Pak. Kecapean dia langsung Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, langsung gitu ya. Gitu. Atau kalau mau baca iftitah bisa Bapak baca yang terpendek Pak, baca yang pendek. Nah ini makanya iftitah ini banyak macamnya.
Sehingga antara lain faidahnya ketika kita sholatnya panjang, kita bisa baca yang pendek. Misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi burqata wa asila Allah bismillah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillah, langsung gitu. Minimal kita baca yang pendek. Makanya di antara bentuk sunnah terbaik, karena hadis-hadis mengenai doa iftitah ini banyak, kata para ulama yang terbaik bila kita mampu, kita variasikan bacaan tersebut. Variasikan maksudnya apa? Terkadang kita baca yang wajah tuh, terkadang kita baca yang Allahumma bait baini, terkadang kita baca yang pendek-pendek. Terutama yang pendek-pendek ini ketika misalnya tadi sholatnya panjang-panjang, gitu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Bacaan antara waktu sudah selesai semuanya ya, dua kali pertama untuk yang kedua itu ada bacaan-bacaan atau langsung? Oh, bacaan, apakah ada bacaan-bacaan khusus? Dalam salat tarawih Pak ya? Ya, tarawih atau tahajud dan biasa. Oh ya. Dalam hal seperti itu terdapat keluasaan kalau kita mau berdoa karena masuk di sepertiga malam terakhir, tidak masalah kita berdoa Pak ya. Tapi kalau misalnya dalam tarawih mengkhususkan antara perpindahan satu dengan rakaat lainnya, ada zikir khusus yang kemudian dibaca bersama-sama, Allahu a'lam kami tidak menemukan ada sunnahnya seperti itu. Ya, kadang memang ada beberapa kebiasaan kalau sholat tarawih antara rakaat selesai ya, ke sholat berikutnya ini ada bacaan-bacaan zikir khusus terkadang ya. Ya Allah alam tidak menemukan sunnahnya ada seperti itu. Tapi kalau kita di rumah, di antara itu kita sambil nunggu atau kita mau istirahat dulu sambil baca secara umum itu tidak masalah. Beda dengan ketika dikhususkan tadi, apalagi dilakukan selalu setiap tarawih seperti itu, apalagi dibaca secara berjamaah, Allahu alam itu tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW. Seperti itu Pak ya. Allahu alam bishawab ya. Ya. Dalam tasyahud itu pada saat duduk langsung telunjuk begini atau asyhadu alla baru telunjuk? Nah, ini juga rame ini. Ini panjang juga kalau ini. Intinya ulama 4 mazhab sepakat bahwa Nabi mengisyaratkan tangannya, mengisyaratkan jarinya. Namun masalah tahrik, menggerakkan, para ulama berbeda pendapat. Jadi kalau isyarat ini disepakati 4 mazhab. Semua sepakat bahwa Nabi SAW mengisyaratkan. Mengisyaratkan maksudnya mengangkat jarinya. Tapi menggerakkannya ini diperselisihkan. Kemudian jadi kita ambil yang disepakati dulu Pak. Yang disepakati kita mengangkat seperti ini. Nabi SAW kan saya pernah sebutkan, Nabi SAW kalau beliau sholat ini, beliau terkadang merapatkan, terkadang membuat halakoh seperti ini ya. Atau terkadang beliau hanya menempelkan saja, menempelkan seperti ini. Terkadang begini saja. Terkadang tadi begini dirapatkan ya. Terkadang dibuat lingkaran, terkadang beliau begini. Hanya masalah mengangkat, kapan mengangkatnya ini memang berbeda pendapat ya. Intinya yang populer antara dalam madhab Abu Hanifah ya, madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab Abu Hanifah itu pas ini disebutnya pas nafyun, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi assalamu alayna wa ala alihi asyhadu alla ilaha. Kalau madhab Imam Abu Hanifah asyhadu alla ilaha, la ilaha itu dia bergerak. Lalu turun lagi kalau madhab Abu Hanifah. Kalau madhab Imam Abu Syafi'i, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah. Illallahnya dia ngangkat. Disebutnya itsbat. Saat menetapkan illallah kecuali Allah, dia mengangkat. Ya. Ini memang berbeda pendapat. Namun sebagian ulama juga mengatakan bahwa dia dari awal sudah seperti ini Nabi SAW. Kalau kami lebih cenderung dari awal. Ya. Namun ya dalam masalah ini memang terdapat keleluasaan ya, karena masing-masing tidak ada memang Nabi SAW menyebutkan secara khusus bahwa kalian saat membaca ini kalian angkat atau isyaratkan jari kalian, tidak ada. Itu berdasarkan pengamatan para sahabat. Hanya saja mereka sepakat bahwa Nabi SAW itu dalam tasyahud beliau mengisyaratkan dan beliau berdoa dengannya, adanya begitu, mengisyaratkan gitu. Jadi waktunya tadi berbeda pendapat ya. Ada la ilaha, ada yang kalau Imam Abu Hanifah la ilaha lalu turun lagi Pak. Kalau Imam Syafi'i illallah, tapi terus kan
ilallah lalu terus manteng sampai akhir begini ya. Ada juga ulama yang mengatakan dari awal sudah seperti ini gitu. Allahu a'lam bishawab.